Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Patut kita panjatkan syukur kepada Tuhan. Di pagi yang indah ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita dapat bangun dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menjalani kehidupan dan aktivitas sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu belajar dan merenungkan sabda Tuhan, dan biarlah sabda Tuhan itu yang akan memberikan hikmat kepada kita semua untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami menyatukan hati dan pikiran kami di dalam merenungkan dan menggumuli sabda Tuhan ini. Dan biarlah pertolongan dan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami semua, sehingga mata hati rohani kami terus diperbaharui oleh kuasa firman-Mu, sehingga kehidupan yang kami bangun sepanjang hari ini, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda Tuhan, biarlah pertolongan dan pimpinan Roh Kudus juga yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini, supaya setiap firman Tuhan yang diuraikannya boleh menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita di pagi ini terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau jujur ketika ditanya apa yang terpenting di dalam kehidupan kita, mungkin kebanyakan orang akan memberikan daftar yang terpenting di dalam kehidupannya, apa yang dipunyai. Mungkin yang terpenting adalah hartaku. Mungkin yang terpenting adalah istriku. Mungkin yang terpenting adalah anakku. Mungkin yang terpenting adalah mobilku dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun harus kita akui bahwa semua yang disebutkan tadi itu adalah sementara. Sementara dalam arti ketika kita sudah saatnya dipanggil Tuhan nanti dan kita harus meninggalkan dunia, maka semua yang disebutkan itu tadi pasti tidak akan dibawa. Ada satu yang terpenting yang harus diutamakan supaya orang itu berbahagia ketika meninggalkan dunia ini, yaitu keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani juga memberikan suatu nasihat kepada kita semua, bahwa suatu keselamatan
yang merupakan suatu anugerah dari Allah, merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Setiap kehidupan pasti ingin selamat, apalagi nanti setelah meninggalkan dunia, di sana adalah tempat yang kekal. Tempat yang kekal, dan ketika kita juga beroleh suatu keselamatan yang kekal, itu merupakan suatu kebahagiaan yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani juga memberikan suatu nasihat kepada orang-orang percaya pada saat itu, bahwa keselamatan yang kekal merupakan suatu anugerah yang sempurna, itu harus dipelihara dengan seksama, harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, harus menjadi bagian yang terpenting bagi kehidupan orang-orang percaya. Sehingga di sana mereka diingatkan supaya betul-betul menyelidiki, meneliti anugerah itu dengan hati nurani yang murni, yang jujur, yang betul-betul menjadikan sesuatu yang terpenting di dalam kehidupannya. Sehingga di tengah pergulatan kehidupan dunia ini, orang-orang percaya tidak kehilangan arah di dalam hidupnya. Orang-orang percaya tetap memegang keselamatan itu dengan iman yang teguh, supaya mereka tidak terbawa oleh arus kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap orang itu mudah sekali terbawa oleh keadaan, mudah sekali terbawa oleh arus, mudah sekali tergoncang dalam keadaan yang tidak menentu ketika situasi yang dihadapi itu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Manusia sangat lemah. Untuk itu, berkaitan dengan keselamatan yang menentukan kehidupan setelah meninggalkan dunia ini, itu juga harus menjadi yang utama, harus menjadi yang prioritas, menjadi satu-satunya yang harus dicari. Karena apa? Hanya itulah yang akan menjamin manusia itu akan berbahagia atau tidak setelah meninggalkan dunia ini. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anugerah keselamatan merupakan suatu kebahagiaan yang sejati. Bagi yang percaya, mereka akan diselamatkan, tetapi bagi yang tidak percaya, mereka berada di dalam hukuman. Anugerah keselamatan yang dianugerahkan oleh Bapa melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, adalah hadiah yang terbesar bagi manusia. Untuk itu, iman di dalam Kristus Yesus yang sudah kita miliki, marilah kita terus pelihara, marilah terus kita hidupi, dan marilah kita terus bangun supaya setiap hari, setiap saat iman kita di dalam Kristus Yesus semakin kokoh di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan dunia ini, Yesus Kristus ketika hadir di tengah-tengah dunia ini, ketika Ia hadir di dalam rupa manusia dan seperti yang kita alami, seperti kita ini, Yesus Kristus telah memberikan suatu teladan yang sangat sempurna. Ketaatan kepada Bapa itu merupakan suatu yang utama bagi Dia. Yesus Kristus memiliki kuasa yang begitu dahsyat. Ketika Ia mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan saat itu. Ketika orang sakit datang kepadanya, Yesus dengan cara yang sederhana, dengan mengoleskan tanah yang dilumuri dengan ludahnya pada bagian yang sakit, maka sembuh. Yesus Kristus ketika menyembuhkan seorang yang kerasukan setan dan sebagainya,
dengan perkataannya memiliki kuasa yang sangat dahsyat, memberikan jawaban bagi pergumulan orang-orang yang datang pada dia pada masa itu. Tetapi ketika Yesus Kristus ingin memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya untuk masuk di dalam kerajaannya yang kekal, Yesus Kristus tidak cukup dengan perkataannya, tetapi ia harus mati, ia harus berkorban, ia harus menderita, ia harus disalib, bahkan melalui pengorbanan yang terbesar yang ada di dalam dirinya untuk menebus bagi keselamatan umat manusia. Artinya, keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap orang itu bukan barang murahan. Melalui harga darah Sang Tuhan yang harus dicurahkan sebagai jaminan bagi keselamatan orang percaya. Untuk itu, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang terus diberitakan kepada kita, bahkan di sini juga melalui kesaksian Tuhan Yesus ketika ia berada di tengah-tengah dunia bersama dengan orang-orang pada masa itu. Lalu di sini juga diceritakan firman itu diteruskan oleh para murid-muridnya. Bahkan sampai saat ini firman terus dikumandangkan kepada kita semua. Untuk itu firman iman di dalam Kristus Yesus jangan pernah dianggap remeh. Karena itu merupakan suatu kebutuhan yang utama bagi setiap orang yang ingin menemukan kehidupan yang kekal. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Melalui Dia keselamatan jaminan yang pasti. Melalui Yesus Kristus jalan menuju keselamatan yang kekal itu. Untuk itu, marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pergulatan kehidupan dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah himpitan kebutuhan setiap hari yang harus kita penuhi, kita harus punya prioritas yang utama, bahwa kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Kita memiliki suatu pengharapan yang kekal, yaitu kehidupan setelah meninggalkan dunia ini. Untuk itu, iman di dalam Kristus Yesus adalah satu-satunya yang dapat menjamin bagi kehidupan kita untuk menikmati di dalam kehidupan bersama dengan Bapa di dalam surga nanti. Untuk itu, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anugerah yang sempurna dari Allah Bapa melalui karya penebusan di dalam Kristus Yesus itu, marilah kita jadikan yang utama, kita jadikan yang terpenting di dalam hidup kita. Kita jadikan prioritas di dalam hidup kita yang terus kita tuju, yang terus kita pelihara, yang harus kita imani, agar iman kita sampai kesudahannya nanti tetap kokoh di dalam Dia, Sang Kristus, Sang Kepala bagi seluruh bangunan di dalam Allah Bapa. Biarlah sabda Tuhan yang kudus ini boleh terus meneguhkan, menguatkan, dan menghibur kita untuk tetap setia dan percaya kepada Yesus Kristus Sang Tuhan kita. Mari kita kembali kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, firman-Mu yang kudus yang kami dengarkan di pagi ini, biarlah itu yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi prioritas bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini, karena kami menyadari Tuhan, hidup kami di dunia ini hanya sementara. Namun kami juga
harus mempertanggungjawabkan setiap kehidupan yang kami bangun saat ini di pengadilan Bapa, dalam pengadilannya nanti ya Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami terus diperbaharui, hidup kami terus dibentuk, sehingga anugerah yang sempurna yang telah Tuhan menyatakan kepada kami semua di dalam Kristus Yesus itu terus termatre di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, inilah hidup kami. Kami persembahkan dan kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kiranya firman Tuhan di pagi ini memberkati kita semua. Amin.